Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Kerja Malam. Sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @demotion. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bentar, bukannya Bapak udah masuk dari tadi? Tanyaku penasaran. Apaan? Orang saya baru masuk ini. Tadi lama soalnya sambil baca pesan masuk, Mas. Mulut saya terengah dengan jawaban beliau. Lantas, tadi siapa? Beneran, Pak. Tadi Bapak masuk, terus gak lama kecium bau busuk banget. Saya pikir Bapak kentut tadi. Udah, Mas, gak usah dibahas. Saya paham. Kita pergi saja dari sini. Pak Aryan segera menginjak pedal gas. Kami melaju menjauhi tempat ini. Sepanjang jalan kami berdua cuma terdiam. Tidak ada hal yang dibicarakan. Kami kembali membuka percakapan setelah beristirahat di rest area dan makan malam di restoran nasi padang. Sebenarnya, Mas, sejak tadi sore saya mendapat hal ganjil ketika Mas di rumah mes kita. Saya bangun setengah 6 sore tadi. Saya lihat Mas sedang duduk di dapur sambil mengiris-ngiris bunga kamboja. Lah, Mas dapat bunga dari mana coba? Sesaat saya akan masuk ke kamar mandi, saya lihat Mas malah ngiris jarinya sendiri dan memakannya. Saya kan jadi takut dan langsung masuk kamar mandi untuk mandi. Mungkin itu halusinasi saya saja. Makanya saya dari sore diam aja, Mas. Panjang lebar Pak Aryan menjelaskan. Saya cuma terdiam sambil menengguk es teh manis yang sudah dipesan. Saya meminum habis es teh dalam gelas dan menjawab cerita Pak Aryan. Lah, yang benar sih, Pak. Bukannya pas saya di dapur, Bapak baru keluar kamar dan mengambil air di gelas. Saya juga kaget. Bapak baru keluar, sementara di kamar mandi kayak ada orang yang lagi mandi di dalam. Pas Bapak masuk kamar dan saya mau pindah makan, Bapak yang keluar dari dalam kamar mandi. Terus yang masuk kamar Bapak siapa tadi? Saya menjelaskan kejadian tadi sore. Pak Aryan tampak ketakutan. Mukanya pucat dan tidak bisa menjawab. Ya udah, Mas, saya tidur sama Mas aja ya. Saya takut kalau harus tidur di kamar. Bukan muhrim, Pak. Jawabku sambil mencairkan suasana. Perut pun kenyang, hati sedikit lebih tenang. Kami melanjutkan perjalanan malam ini. Kami pun sepakat untuk tidak membicarakan hal yang bersinggungan dengan mereka. Terlihat di jam tangan, waktu menunjukkan pukul 2 malam. Mobil kami melaju menembus jalan dan kabut yang mulai turun mengaburkan pandangan. Pak Aryan memelankan laju kendaraan. Sekarang kami sudah berada di kilometer 97. Terlihat kiri kanan adalah hutan yang gelap dan pekat. Kami terus melaju dengan tempo yang pelan. Di arah depan, nampak sen mobil truk dari kejauhan. Kami pun menepikan kendaraan untuk melihat dan menanyakan apa yang terjadi. Rupanya, mobil terperosok ke tepi jalan. Saya menanyakan perihal penyebabnya. Selamat malam, Mas. Saya menyapa. Malam, Pak. Jawab dari sopir yang terlihat berusia sama dengan Pak Aryan. Ini mobilnya kenapa bisa nyungsep begini? Tanyaku kepada sang sopir yang terlihat melihat kondisi mobilnya. Ini, Pak, tadi pas saya nyetir kan berkabut tuh, jadi saya pelan-pelan. Di depan ada gerombolan orang yang sedang bopong keranda. Kayak warga desa gitu, tapi kok hitam semua orangnya. Saya kaget dan langsung banting setir kemudi sampai akhirnya nyungsep gini. Dengan raut wajah lelah ia menjelaskan.
Di sini nggak ada perkampungan warga, Pak. Kalaupun ada, juga jauh dari sini. Jadi kayaknya nggak mungkin, Pak. Saya mencoba menjelaskan. Lah beneran, Pak. Tadi saya dan Kenek juga lihat sendiri. Iya kan, Tri? Pak sopir meyakinkan penglihatannya dan bertanya kepada Kenek yang sibuk melihat kondisi ban depan yang sudah masuk dalam ke tanah. Pak Rian, gimana ini? Saya mencoba bertanya beliau. Ya sudah, nanti saya panggilkan mobil derek aja ya, Pak. Pak Rian memberi solusi untuk sang sopir dan Keneknya. Malam ini terasa begitu berat untuk kami. Kembali mobil dijalankan. Kabut tidak kunjung membaik. Masih mengaburkan penglihatan. Saat tiba di jembatan Cisomang, kami melihat makhluk hitam berjalan menyeberang beriringan. Ketika lampu mobil menyoroti, mereka memalingkan pandangan ke arah kami. Tidak begitu jelas raut wajahnya karena terhalang kabut. Dengan cepat mereka lompat dari atas jembatan. Saya yang melihat langsung panik, ingin keluar mobil dan memastikan keadaan. Pak Rian menahan dengan memegangi bahu saya. Jangan mas, mereka bukan manusia. Ucapan Pak Rian tentu mengagetkan. Lah Pak, itu mereka. Perkataan saya terpotong. Percaya sama saya, mereka bukan bangsa manusia. Saya pun mengurungkan niat untuk melihat. Udah mas, kita keluar aja. Saya juga udah ngerasa gak enak kalau harus dilanjutkan. Akhirnya kami keluar di gerbang tol yang tidak jauh dari tempat ini. Kami menepikan kendaraan di samping bahu jalan. Di sebuah warung langganan Pak Rian dulu. Kami turun dari mobil. Nampak Pak Rian tengah bersalaman dengan seorang lelaki tua mengenakan ikat kepala. Duduk aja mas, kopinya sudah saya pesenin. Kopi hitam kan ya? Ucap Pak Rian yang sedang mengambil gorengan. Saya hanya mengacungkan jempol. Wah, tumben Pak Rian baik, gumamku dalam hati. Saya hanya sibuk bermain game, sementara Pak Rian terlihat tengah berbincang dengan lelaki tadi. Hingga beberapa lama Pak Rian pun kembali. Mas, habis ngopi kita langsung pulang aja, gak usah lanjut kerja. Lah, kenapa Pak? Tanyaku heran. Saya masih takut kejadian tadi sore, ujarnya. Lah, Bapak ini gimana? Kan udah pernah lama kerja di sini, kok masih aja takut? Tanyaku sedikit mengejek. Iya namanya juga manusia, pasti punya rasa takut. Apalagi dengan makhluk seperti mereka yang menyeramkan. Wih, bijak nih. Saya kembali mengejek. Setelah mengobrol cukup lama, kami pun membuat kesepakatan. Kami tidur berdua dalam satu kamar dengan tas kami sebagai pembatas. Dan setiap akan pergi ke kamar mandi, kami harus selalu ditemani. Duh, so sweet banget. Kami pun pulang. Setelah sampai rumah, saya pun turun untuk membuka gerbang, memberi jalan masuk untuk mobil kami. Lah, gelap banget Pak. Tadi hidupin lampu nggak Pak? Tanyaku kepada Pak Rian yang baru keluar dari mobilnya. Tadi saya hidupin semua kok mas, sebelum berangkat. Jawab Pak Rian sambil melihat-lihat keadaan. Udah, Bapak duluan aja yang masuk, Bapak kan yang lebih berumur. Ah, mas aja, Mas kan yang lebih muda, masih banyak jiwa mudanya. Kami saling dorong dan saling berargumen ketika akan membuka pintu depan rumah. Akhirnya Pak Rian mengalah. Beliau yang membuka pintu. Cekrek. Pintu dibuka, terdengar suara gaduh dari dalam. Kami melangkah mundur karena kaget dan takut. Saya menyalakan senter dari handphone. Kami kembali masuk memeriksa keadaan, takut ada maling atau semacamnya. Saya pun mencari tombol lampu untuk dinyalakan. Biar lampu menyala, mata kami harus beradaptasi dengan sinar lampu. Dan syukurlah tidak ada apa-apa. Bareng gak Pak? Saya mau cuci muka. Iya mas, sesuai kesepakatan tadi aja, jawab Pak Rian dengan ekspresi lelah. Setelah semua beres, kami pun tidur dalam satu kamar. Waktu terasa cepat berlalu. Bahkan terlalu cepat tidur ini ketika Pak Rian membangunkanku untuk pergi sholat Jumat. Mas, bangun weh, sholat Jumat sana. Pak Rian membangunkan dengan menggoyang-goyangkan tubuhku.
Bapak aja yang Jumatan. Saya masih ngantuk banget ini. Saya beda jalur, Mas. Setelah sholat Jumat, saya kembali tertidur dan bangun jam 4 sore. Seperti biasa, mempersiapkan semua keperluan untuk kerja nantinya. Hari demi hari, minggu demi minggu, kami lewati dengan kejadian ganjil yang terus berulang. Sebenarnya saya sempat memikirkan untuk berhenti dari pekerjaan, namun saya teringat dengan betapa susahnya mencari kerja sekarang ini. Namun tentu dengan keadaan yang seperti ini juga. Kejiwaan selalu tersentak hal yang di luar nalar, membuat pekerjaan menjadi sangat tidak nyaman. Entahlah, yang pasti sekarang saya harus bertahan semampu dan sebisanya. Pekerjaan lain yang lebih nyaman dan aman tentu menjadi pilihan. Namun tidak ada pekerjaan yang selalu sesuai harapan. Yang pasti, saya harus menikmati semua ini. Jam di tangan menunjukkan pukul 12.25 tengah malam, saat mobil yang kami kendarai melaju pelan di bahu jalan. Terlihat jalanan yang lengang, hanya mobil barang yang sesekali melintas menyalip kami dari arah belakang. Dudak, mobil seperti melindas sesuatu yang keras. Kami pun berhenti untuk memastikan. Entah kenapa hawa di dalam mobil terasa begitu panas. Padahal AC mobil selalu kami hidupkan. Kami turun memeriksa keadaan, mencari ke arah belakang sampai ke kolong bawah mobil, namun tidak menemukan apapun. Aneh, pikirku. Padahal tadi guncangannya terasa sangat kencang. Kami kembali mencari di bawah kolong mobil. Terdengar suara perempuan tertawa kegirangan dari arah samping mobil kami. Astagfirullah, sosok berpakaian putih tengah duduk di dahan pohon samping jalan. Ia terlihat tengah menertawakan kami. Dan dari arah bawah mobil terlihat pocong dengan lidah menjulur panjang. Mungkin itu yang kami lindas tadi. Kami segera masuk ke dalam mobil dan melaju dengan kencang. Keringat bercucuran dari kami berdua. Tubuh saya juga tegang dan kaki gemeteran. Walaupun kejadian menyeramkan sering terjadi, tapi saya tidak kunjung bisa membiasakan diri. Kejadian kemarin membuat kondisi Pak Rian semakin melemah, hingga akhirnya beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Beliau dirawat di rumah sakit terdekat. Kini hanya saya sendirian menempati rumah ini, rumah yang membuat saya dan Pak Rian ngeri. Tapi saya harus tetap masuk kerja, namun dengan karyawan lainnya. Memakai jasa ojek online untuk sampai di kantor, saya hanya beberapa hari dengan karyawan lain ini, sambil menunggu keadaan Pak Rian kembali pulih. Ketika di rumah, saya hanya menjalankan kewajiban saya dan memutar musik sekeras-kerasnya untuk mengusir sepi dan rasa takut. Suara dan gangguan memang ada, namun selalu saya hiraukan. Bodoh amat, saya tidak peduli dengan mereka. Semakin saya takut, semakin berani mereka. Namun semakin saya berani, semakin ragu mereka. Itulah prinsip saya. Namun tentu dengan tidak menantang dan selalu bersikap sopan. Tidak terasa saya memasuki hari ke-25. Saya masih bersemangat untuk bekerja, namun rasa semangat itu hilang seketika. Kejadian yang menimpa membuat saya akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan ini. 2 hari setelah kembalinya Pak Rian, semua nampak kembali seperti semula. Saya berada di sebuah warteg untuk memesan 2 porsi makanan untuk saya dan Pak Rian yang masih tertidur ketika saya berangkat menuju warteg ini. Saya membangunkan beliau untuk mengajak makan. Selepas Isya seperti biasa, kami berangkat ke kantor untuk absen sebelum memulai pekerjaan. Di hari-hari kemarin, semua nampak normal, tidak ada gangguan. Pun bersama Pak Rian, sejauh ini masih terlihat biasa dan normal. Pukul 23.00, ketika kami berada di kilometer 100 tol Cipularang, kami dihubungi oleh pihak kantor mengenai kecelakaan yang terjadi di kilometer 93 yang kami lewati beberapa waktu yang lalu. Pak Rian segera keluar tol untuk memutar arah. Memang agak jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kami harus lewat jalan biasa. Kurang lebih 1 jam kami sampai di tempat kejadian. Terlihat mobil sedan saling bertabrakan.
Kami membantu sebisa kami. Terlihat juga lampu siren polisi yang datang mendekat. Suasana begitu dramatis karena korban terjepit badan kendaraan. Dengan alat seadanya, kami mencoba mengeluarkan korban. Ketika sedang membantu, saya melihat sosok hitam pekat dengan tubuh kurus kering serta rambutnya yang nampak gimbal sedang duduk dan tertawa di dinding beton pembatas arus kendaraan. Saya tidak menghiraukannya, namun saya melihat Pak Rian tengah mengambil sesuatu di dalam mobil. Saya pun menghampiri karena saya juga merasa haus ingin mengambil air di dalam mobil. Ketika saya berjalan ke arah mobil, terdengar bunyi hantaman yang mengagetkan. Saya memalingkan pandangnya. Tidak tahu harus berkata apa, saya kaget. Rombongan orang yang tengah menolong korban tadi tertabrak dan terlindas mobil besar pengangkut barang. Mobil yang ringsek dan para korban terseret beberapa meter ke depan. Saya jatuh lemas sebelum akhirnya Pak Rian memopong saya ke tepi jalan. Saya diminumkan air putih oleh beliau. Saya sedikit lebih lega. Saya diajak Pak Rian untuk menghentikan arus kendaraan yang ada di belakang dengan lampu rambu. Sementara para petugas yang lain segera menolong para korban yang kini bertambah menjadi beberapa orang. Saya menangis di tengah klakson kendaraan dan suasana riuh malam ini. Hanya satu keinginan saya ingin segera pulang ke kampung halaman. Melihat darah yang tercecer di jalanan membuat saya kembali teringat tentang pekerjaan dulu saya yang harus membakar cat tercampur darah manusia. Ini seperti deja vu untuk saya. Setelah beberapa hari berlalu, saya pun memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Masalah mencari kerja selanjutnya, saya tidak terlalu memikirkan. Yang terpenting saya harus pulang untuk menjernihkan pikiran, mengistirahatkan jiwa dan raga. Saya pun berpamitan pada Pak Rian ketika beliau mengantar saya sampai gerbang tol Cikampek. Saya melanjutkan perjalanan dengan bis jalur Pantura. Setelah menempuh beberapa jam, akhirnya saya sampai di kampung halaman. Seminggu setelah pulang, malam berlalu begitu cepat saat di desa. Tidak terasa sudah jam 12.30 tengah malam. Ketika sedang asik ngopi dan mengobrol bersama teman, saya dikagetkan dengan dering panggilan masuk dari Pak Rian. Di tengah malam, kenapa? Ada apa? Sesaat terlintas dalam benak pikiran. Halo mas, apa kabar? Ucap suara dari seberang telepon. Saya pun menjawab. Rupanya beliau tengah beristirahat di rest area. Wah, tumben nih pak, ada berita apa nih malam-malam nelpon? Saya balik bertanya. Gak apa-apa mas, sekarang saya sendirian patrolinya. Barangkali ada teman mas yang mau kerja di sini, atau mas mau balik lagi mungkin. Lah, kok bisa pak? Jawabku penasaran. Iya, tadinya sih ada. Udah ganti 2 orang malahan. Yang pertama baru 2 hari kerja, udah keluar mas, gak sanggup. Beliau menerangkan dengan antusias. Kenapa bisa gitu pak? Saya terus bertanya. Dia gak kuat karena ditakutin di rumah sama di jalan. Di rumah dia tidurnya ditemenin pocong mas. Saya akan mengambil sudut pandang Pak Rian agar lebih mudah dimengerti. Kenalin pak, saya Sugeng. Saya orang baru, mohon bantuannya ya pak. Seorang pria tinggi namun kurus dengan rambut style emo. Oh ya, saya Rian mas, salam kenal juga. Mereka masih menempati rumah yang sama yang saya tinggali dulu. Pak Rian tentu tidak menceritakan apa yang ada dan yang terjadi pada rumah ini kepada Sugeng. Tentu agar Sugeng tidak merasa takut dan was-was. Pak Rian kembali tidur di kamar yang ia sendiri takuti. Namun ia tidak enak jika harus tidur berdua dengan Sugeng karena belum akrab. Sehari mendapat libur setelah kepulangan saya. Cerita dari sudut pandang Pak Rian. Jam 10 malam hari, rasa kantuk mulai mendera. Saya bersiap tidur di kamar ini, kamar yang saya tinggalkan sekian hari. Ada lemari tua yang entah kenapa saya takut untuk membukanya. Siang hari pun saya tidak berani karena hawanya memang beda. Saya tertidur dengan memakai selimut dan terlelap begitu cepat. Beberapa jam berlalu, saya terbangun.
karena suara berisik dari lemari. Suara seperti orang yang mencakar-cakar kayu. Saya tidak berani melihat ataupun mendekat untuk memastikan saya terlalu takut. Saya memejamkan mata berharap segera kembali tertidur, namun sial, saya tidak bisa. Dan lebih sialnya lagi, lampu penerangan kamar mati untuk beberapa saat. Saya mencari HP untuk menyalakan flash center. Dan terlihat siluet bayangan yang tengah berdiri di samping lemari. Badannya besar, tingginya hampir sama dengan lemari tua itu, dengan pakaian compang-camping berwarna coklat lusuh. HP pun terjatuh. Saya meringkuk di balik selimut dengan tubuh gemetar dan rasa panas di tubuh. Hingga lampu menyala pun saya tidak berani melihat. Di kamar lain, Sugeng tengah tertidur lelap. Saat berubah posisi tidur, tangannya memeluk benda kenyal dan keras, namun ia masih tertidur. Sampai ia terbangun karena bau busuk yang begitu menusuk hidungnya. Matanya harus menyesuaikan keadaan di sekitar karena lampu yang mati. Saat memalingkan pandangan, wajahnya berhadapan dengan sosok yang terbungkus kain putih kecoklatan. Mendadak lidahnya keluh dan mulutnya menjadi gagu. Hanya suara yang tertahan yang bisa ia lakukan. Badannya pun seakan mati rasa, tidak bisa digerakkan. Wajah mereka saling berhadapan. Panik, takut, bercampur menjadi satu. Setelah lampu kembali menyala, barulah ia bisa berteriak dengan sangat kencang dan langsung pingsan. Sugeng terbangun ketika matahari tengah berada di garis tengah. Badannya menggigil dengan muka dan bibir terlihat pucat. Ia sakit selama 3 hari dan memutuskan untuk berhenti bahkan sebelum ia memulai kerja. Cerita lain dari Pak Rian. Setelah Sugeng jatuh sakit, Pak Ubed menggantikannya. Ia juga merupakan orang yang baru pertama kali kerja di sini. Dulunya pekerjaan Pak Ubed adalah kuli bangunan. "Perkenalkan Pak, saya Ubed. Saya orang baru di sini." Pak Rian menyalami lelaki yang nampak seumuran dengannya tersebut. Pak Ubed ini sedikit pendiam, namun berani terhadap hal yang berbau mistis. Di malam pertama bekerja, Pak Ubed sesumbar bahwa ia tidak takut terhadap bangsa setan dan sejenisnya. Baru saja ia berkata demikian, tiba-tiba ban mobil yang ditumpangi mereka mengalami pecah ban. Spontan Pak Rian membanting setir ke tepi jalan dengan sedikit kewalahan. Setelah dilihat, ternyata ban mobil sebelah kanan pecah dan harus diganti. Karena Pak Ubed tidak mengerti dengan cara mengganti ban, jadi ia hanya melihat-lihat saja. Sementara Pak Rianlah yang mengganti bannya. Tiba-tiba Pak Ubed ingin sekali buang air kecil. Ia pun izin kepada Pak Rian yang sedang sibuk membuka baut. Pak Ubed kencing agak jauh dari mobil. Ia turun ke bawah di seberang parit kecil di pinggir jalanan. Saat ia sedang terkencing, terdengar suara kerasak-kerusuk dari hutan di hadapannya. Suaranya begitu ramai dan bebarengan. Tiba-tiba muncullah sosok yang tidak karuan rupanya. Bukan cuma satu tapi ratusan, mungkin lebih banyak lagi. Datang bergerombol mendekati Pak Ubed. Sontak Pak Ubed kaget dan ketakutan. Ingin segera ia lari, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kakinya gemeteran hebat, sementara para makhluk tersebut semakin mendekat. Ketika Pak Rian memanggil-manggil namanya, barulah tubuh Pak Ubed dapat digerakkan dengan semestinya. Ia langsung lari sampai harus jatuh bangun karena panik dan licinnya tanah yang ia pijak. Saat akan menghampiri Pak Rian, kaki Pak Ubed seperti dicengkram oleh sosok yang begitu menyeramkan. Tubuhnya panjang dan lembek. Wajahnya seperti meleleh dengan rambut yang hitam panjang. Pak Ubed berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Pak Rian panik, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya beliau meminta pertolongan kepada pengendara yang lewat. Untunglah pengendara tersebut mengerti dan dapat menyembuhkan Pak Ubed. Setelah mengucapkan terima kasih, Pak Rian masuk untuk membawa Pak Ubed ke tempat yang lebih aman. "Gitu Mas ceritanya, pokoknya kacau deh selama seminggu ini. Saya juga pengen resign jadinya kalau gini terus.
ucap Pak Rian dengan suara penuh frustasi. Mas, sebentar ya. Suara panggilan telepon terputus. Gak sopan, ucapku memaki. Namun sebelum telepon ditutup, samar-samar terdengar suara riuh dari tempat Pak Rian berada. Entahlah ada apa, saya tidak tahu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.